Perkenalkan, nama saya Randi Christian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik mengenai media massa di tengah pandemi. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak atau masyarakat secara luas. Seperti dilansir dari Graduate Binus, media massa memiliki fungsi tersendiri khususnya pada saat pandemi saat ini, di mana ada 3 fungsi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ialah memberikan kabar terkini mengenai virus COVID-19. Melalui media massa, banyak sekali berita-berita yang dapat tersebar secara luas dan cepat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki handphone maupun gadget, ataupun bahkan televisi sekalipun atau radio. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang protokol kesehatan yang wajib diterapkan. Melalui media massa, pemerintah dapat memberikan edukasi atau inputan atau pengetahuan bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik sehingga dapat menekan tingkat positif COVID-19 di Indonesia sendiri. Dan ini menurut saya sangat penting peranan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pemerintah, di mana menurut pikiranrakyat.com, pemerintah harus fokus pada hal substantif seperti soal larangan tenaga kerja asing maupun warga negara asing yang dapat keluar masuk di Indonesia dengan sangat mudah. Hal ini membuat masyarakat memiliki opini atau pendapat mengapa warga negara asing ini dapat masuk ke negara kita, sedangkan negara kita sendiri pun belum benar-benar bisa menangani kasus positif COVID-19 saat ini. Kemudian balik lagi kepada fungsi yang ketiga ialah menangkal penyebaran hoax. Ini sangat penting. Tiap berita-berita yang diberikan atau informasi-informasi yang diberikan belum tentu memiliki kredibilitas yang sangat baik. Mengapa? Karena semua masyarakat dapat memberikan informasi atau apapun itu kepada media massa yang dapat dibaca oleh seluruh masyarakat atau seluruh warga Indonesia. Banyak sekali berita-berita yang diberikan melalui media massa dan dibaca oleh masyarakat. Kemudian dari berita tersebut masyarakat memiliki pikiran tersendiri mengapa kejadian ini bisa terjadi. Apakah benar kejadian ini bisa terjadi? Apakah benar peristiwa ini sudah terjadi? Apakah benar peristiwa ini benar-benar aktif di Indonesia? Inilah tugasnya media massa untuk menetralisir setiap berita-berita yang disampaikan, terutama berita-berita yang hoax atau berita-berita yang kredibilitasnya dipertanyakan. Kemudian saya akan menanggapi juga mengenai media massa yang menjadi pro dan kontra, di mana masyarakat memiliki opini tersendiri dan opini tersebut terbagi menjadi 2, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Pemerintah harus bisa untuk mempersatukan bangsa kita di tengah pandemi ini. Bagaimana caranya supaya pemerintah dapat memberikan atau meminimalisir setiap berita-berita yang menjadi kontra bagi setiap masyarakat, supaya kita dapat saling bersatu untuk bisa dapat menangani kasus pandemi COVID-19 saat ini. Itulah pentingnya menurut saya pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakat terkait informasi-informasi yang tersebar luas, kemudian terkait juga kesehatan masyarakat, kemudian terkait juga apa sih langkah-langkah pemerintah yang bisa kita lakukan secara bersama-sama supaya tidak terjadi yang namanya berita yang tidak dipercayai oleh masyarakat karena terlalu banyaknya berita yang beredar. Dan itulah pentingnya media massa pada masa pandemi ini untuk bisa menjelaskan semuanya secara detail dan terstruktur sesuai dengan alurnya, supaya tidak hanya pemerintah namun masyarakat juga bisa menangani kasus pandemi ini dan dapat menekan tingkat kasus positif COVID-19 ini, supaya kita bersama-sama untuk dapat menuju herd immunity, yaitu 70% atau bahkan 80% yang disampaikan oleh pemerintah, supaya kita dapat tetap terus melakukan atau memberikan kesehatan bagi diri kita dan keluarga kita masing-masing di rumah. Sekian dan terima kasih.